fi salawati farduha wa nafluha. Yang demikian itu terjadi pada sholat fardu dan sholat sunat. Itu kaum muslimin harus menghadap kiblat kalau sholat. Dan itu termasuk apa mas? Syarat. Termasuk syarat dalam sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunat itu harus menghadap kiblat. Baik. Kalau dia tidak tahu kiblat bagaimana? Nah ini tanya dulu di sela-sela pelajaran. Baik. Kalau mamanya dia tidak tahu kiblat karena memang di tempat itu tidak ada yang memberitahu dia orang asing misalnya, datang ke suatu tempat sholat orang tahu kiblat yang cari-cari orang tidak ada yang ketemu, ada yang ditanya tidak tahu juga. Bagaimana Amr? Dia nggak sholat atau bagaimana? Amr? Tetap sholat. Menghadap ke arah manapun dia menghadap. Kemudian begitu jawabannya. Saya tanya lagi begitu. Itu kan Ustadz yang ngomong tadi. Begitu jawabannya. Ya. Haidar. Nah, yang keadaan demikian, apakah sah sholatnya? Sah. Baik. Baris. Setelah dia sholat, dia kerjakan sholat tadi, ternyata diketahui kiblat, arah kiblat setelah beberapa waktu. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Harus mengulangi sholatnya? Tidak perlu. Sholatnya sudah sah. Yang kondisi itu kaidah-kaidah dalam fikih. Ya, begitu aja dulu. Nanti ada yang mau tanya silakan. Baik. Kemudian yang berikutnya keadaan yang kedua menghadap ke kiblat bagi seorang muslim muslimat. Mustahabun wadalika inda doa. Hukum menghadap kiblat itu sunat saja, tidak sampai wajib. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan ketika berdoa. Jadi berdoa itu sunatnya menghadap ke kiblat. Kalau nggak sempat ya tidak menghadap kiblat pun tidak mengapa. Hukumnya apa? Sunat. Keadaan yang ketiga menghadap ke kiblat hukumnya apa? Yakunu masyru'an wa dzalika inda kulli ibadatin min dzikrin wa tilawatin wa wudu'in wa ghairiha illa bidalilin. Yaitu disyariatkan. Yang demikian itu ketika seorang setiap ibadah dari bentuk zikir, bentuk membaca Al-Quran, berwudu dan selainnya kecuali dengan dalil. Maksudnya kecuali dengan dalil itu kalau dalil khusus yang menyebutkan dia menghadap kemana gitu. Nah, kalau nggak ada dia disyariatkan untuk menghadap kiblat. Ketika apa mas? Ketika dia baca Quran, ketika dia zikir, ketika dia wudu, ya. Ini juga tidak sampai kepada wajib. Masyru' di sini artinya apa? Perkara yang tidak sampai wajib. Disarankan, dimasruhkan, demikian. Baik. Qala sahib al-furu' berkata pemilik kitab al-furu' wa huwa mutawajjahun fi kulli ibadatin illa bidalil. Dia menghadapkan pada setiap ibadah kecuali dengan dalil. Maksudnya setiap ibadah itu disyariatkan menghadap ke kiblat kecuali dengan dalil khusus. Baik. Arabi yang keempat, haramun. Nah, ini haram malah. Haram menghadap ke kiblat. Apa itu? Wadhalika inda qada'il hajah. Ketika seorang itu membuang air besar atau air kecil, ya, ala khilaf atas perselisihan, maksudnya di sana ada yang mengatakan kalau di luar bangunan. Ada yang mengatakan walaupun di dalam bangunan tetap tidak menghadap kiblat. Itu atasnya atas khilaf. Hal huwa amun au fil qada'i faqat, apakah dia itu umum atau dalam hal membuang hajat saja.
Taib, ini faedah-faedah yang bisa diambil. Taib, kita masuk langsung ke hadis berikutnya. Waktu masih ada. Masih sekitar 15 menit kelihatannya. Taib. Qala rahimahullah wa an Amr ibn Su'aib. Dari Amr ibn Su'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Qala berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Bertakbir membaca Allahu Akbar pada salat Idul Fitri itu berjumlah 7 kali pada rakaat pertama. Wa khamsun fil ukhra. Fil akhirah atau fil akhirai? Akhirai. Ya kayaknya begitu. Dan 5 pada yang kedua. Wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Dan membaca setelah keduanya pada setiap dari keduanya. Baik. Ini hadisnya disingkat dengan bahasa yang seperti itu ya, oleh perawi. Jadi begini maksudnya. Seorang yang menegakkan dua sholat id sama, dia takbiratul ula. Ini dari hadis ini. Kemudian takbiratul ula ini sudah dihitung 1. Menurut hadis ini. Kemudian ditambah 6 takbir lagi. Membaca Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Terus sampai 6 kali. Berarti semuanya 7. Pada takbir yang kedua, pada rakaat yang kedua, dia naik dari sujud menuju ke rakaat berdiri dengan membaca apa? Takbir Allahu Akbar. Nah, ini tidak dihitung sebagai takbir yang pertama dari rakaat kedua. Maka dia akan bertakbir 5 kali. Faham? Insyaallah kita andajas. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud hadis ini. Wa naqala At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menukil anil Bukhari dari Imam Al-Bukhari ya, tashihahu ya, yang dia mensahihkannya. Baik. Darajatul hadis, al-hadis qawiyyun bisyahid. Hadis ini hadis yang kuat dengan beberapa syahid yang mendukungnya. Baik. Kita baca semuanya kalau cukup waktunya. Baik. Qala fi talkhis, berkata dalam kitab talkhis, ma khulasatuhu, apa yang menjadi kesimpulannya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni min hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa sahahu Ahmad wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari fi ma hakahu At-Tirmidzi walil hadis sawahid. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sekian banyak imam dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya, Ali bin Abi Dini dan seterusnya. Kemudian ada beberapa syawahid dari hadis ini pula. Yang pertama, ma rawahu At-Tirmidzi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Daruqutni, wa Ibnu Adi dan Ibnu Adi, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, min hadis Katsir ibni Abdullah ibni Amr ibni Auf al-Muzani an abihi an jaddihi. Baik. Hadis dari Katsir ibn Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya, dari kakeknya, katsirun dhaif. Sedangkan Katsir dalam perawi hadis ini, yang pertama tadi Katsir ibn Abdullah, dia seorang yang lemah, dhaif. Ini sawahidnya banyak. Hadis ini yang sawahidnya ada yang dhaif. Baik. Yang kedua, hadis yang kedua, ma rawahu At-Tirmidzi min hadis Aisyah. Apa yang dikatakan Imam Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa fihi Ibnu Lahiyah. Pada perawi yang selanjutnya ada seorang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini dzakara Tirmidzi anal Bukhari dha'afahu. Ya, menyebutkan Imam Tirmidzi menyebutkan bahwasanya Imam Bukhari melemahkan orang ini dalam perawi hadis, karena dimungkinkan Ibnu Lahiyah ini dimungkinkan meriwayatkan hadis ini menurut Imam Bukhari setelah maktabahnya terbakar.
Dan dia meriwayatkan hadis kebanyakan dengan menyampaikan tulisan dari hafalan tulisannya. Sehingga ketika maktabahnya terbakar, dia sudah tidak bisa menyampaikan hadis-hadis yang dicatat. Nah, ini demikian yang terjadi pada Ibnu Lahiyah. Baik. Rawahu Al-Bazzar berkata juga di sini syahid yang lain itu dari perawi yang meriwayatkan Imam Al-Bazzar dari hadis Abdurrahman ibn Auf wa sahahu ad-Daruqutni irsalahu. Dan Imam Daruqutni mensahihkan mursalnya hadis ini. Ya, sama, walaupun sahih tapi mursal tetap ditolak. Karena mursal salah satu bentuk dari hadis-hadis yang dhaif. Kalau mursalnya sahabi maka diterima. Tapi mursalnya tabi'i itu munqati, terputus. Baik. Yang keempat, rawahu al-Baihaqi an Ibnu Abbas wa dhaif. Juga Imam Baihaqi membawakan hadis ini dari jalan Ibnu Abbas dan itu dhaif. Baik. Wa rawa al-Uqayli an Ahmad annahu qala la yurba fit takbir fil idain, hadis sahih marfu'. Al-Uqayli meriwayatkan hadis dari Ahmad dan dia mengatakan bahwa tidaklah diriwayatkan pada takbir dalam salat idain dari hadis yang sahih yang marfu. Wa qala al-Hakim, berkata al-Hakim, at-turuq ila Aisyah wa ibni Umar wa Abdillah ibni Amr wa Abu Hurairah fasidah. Ya, berkata Hakim, hadis ini juga jalan-jalannya fasidah, rusak. Wa qala Syekh Al-Albani rahimahullah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wabil jumlah secara kesimpulan, fal hadis bihadihi turuk sahihun. Ya, secara jumlah, secara kesimpulan dari penelitian yang ada, semuanya ini bahwa hadis ini dengan jalan-jalan yang sahih. Wa yu'addihu amalu sahaba bihi, dan dikuatkan dengan amalan sahabat terhadap perbuatan perbuatan bertakbir tambahan pada salat Id. Jadi gini. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan semua rata-rata hadisnya dhaif, syawahidnya banyak. Kemudian disimpulkan oleh Syalbani dengan ilmu yang ada pada beliau tentang ilmu hadis, secara jumlah jalan-jalannya sahih. Dan ini dikuatkan dengan amalan sahabat yang beramal dengan membaca tambahan takbir pada salat Id. Kita sudah membahas kemarin, hukumnya apa, Mas? Tambahan takbir dalam salat Id itu hukumnya sunat. Seandainya orang tidak mengerjakannya, hanya sekali takbir saja, seperti sholat subuh misalnya, mirip sholat subuh, maka sah sholatnya. Ya, taib. Ma yukhad minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-awwal istihbab at-takbir fi sholatai al-idain. Disunatkan bertakbir pada dua sholat Id. Biqaulihi, dengan keucapannya Allahu Akbar. Imtisalan liqouli ta'ala, dengan mengikuti apa yang disebutkan oleh Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar supaya kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah atas apa yang Allah telah berikan petunjuk pada kalian. Mengamalkan ayat ini. Yang kedua, qadruhu sittu takbiratin fi raka'atil ula ghairi takbiratil ihram. Yaitu kadarnya, hitungannya 6 takbir pada rakaat yang pertama tanpa takbiratul ihram. Berarti 6 takbir setelah takbiratul ihram, berarti 7. Wa khamsun fi raka'ati tsaniyah, 5 pada rakaat yang kedua, ghair takbiratil intiqal, selain takbir perpindahan, minas sujud, dari sujud ilal qiyam, kepada berdiri. Berarti ketika rakaat yang kedua berdiri kan baca Allahu Akbar. Allahu Akbar ini tidak dihitung sebagai hitungan 1. Jadi 5 tetap dilakukan setelah takbir intiqal, perpindahan tadi. Paham ya? Jelas. Kemudian qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, laisa fil bab asah min hadza. Tidaklah di dalam bab ini yang lebih sahih dari ini, dari hadis ini.
Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, rawa anhu sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah SAW min turukin katsiratin, dari jalan yang banyak, hasan annahu kabbara sab'an. Yang paling baiknya adalah bertakbir 7 kali fil ula, pada rakaat pertama 7 kali, wasittan fisaniyah, dan 6 di rakaat yang kedua. Maksudnya 6 itu apa? Itu dengan takbiratul intiqal. Yang 7 yang pertama itu dengan takbiratul apa? Ula. 6 setelah takbir ula, kemudian yang kedua setelah intiqal dibaca takbir yang 5 kali. Berarti 6 yang kedua itu. Walam yarwi anhu khilafuh huwa aula ma umila bih. Tidaklah meriwayatkan darinya orang yang menyelisihinya, dan itu lebih utama untuk diamalkan dengannya. Baik. Yang ketiga, mahal zawaid fi rakaatil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah. Tempat tambahan takbir itu di mana? Tempat tambahan takbir itu waktunya mana? Itu pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan membaca doa istiftah. Bagi yang berpendapat ada doa istiftah. Itu Allahu Akbar, kemudian baca istiftah, setelah itu baru mulai takbir tambahan. Wa fi rakaati tsaniyah ba'da takbir intiqal. Maka rakaat yang kedua kapan di takbir itu tambahan itu dibaca? Setelah takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud berdiri. Ini takbir intiqal. Nah, setelah itu baru baca tambahan dari takbiran. Berapa tambahannya? 5. Ya. Kemudian ar-rabi'ah yakunu ba'da takbir as-sabi'ah at-ta'awud. Setelah kita membaca takbir yang ketujuh dari takbir yang tambahan tadi, pas takbir 7, setelah itu membaca ta'awud. Setelah itu membaca apa? Summa qira'a, summa qira'atil Fatihah. Ketika itu sebelum baca surat Fatihah, summa surah, kemudian surat yang seperti mana sholat biasa. Wala yafsilu baina takbirati sabi'ah wa ta'awud bidzikrin wa ta'awud lil qiraah. Maka tidak dipisahkan antara takbir yang ketujuh dan ta'awud dengan suatu zikir. Wa ta'awud lil qiraah, dan tidak ada pemisahan dengan ta'awud dengan qiraah. Jadi itu cukup ta'awud pada baca bismillah. Ya, kemudian setelah itu membaca apa? Sebagaimana membaca ayat surat yang lainnya. Kemudian yang kelima, yurfa'u atau yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, min kulli takbiratin, setiap takbir. Liqauli Wa'il ibni Hujr, sebagaimana ucapan Wa'il ibni Hujr, kana Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbiratin. Dahulu Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya bersama dengan membaca takbir. Ini juga pendapat dari kalangan sebagian daripada sebagian sahabat. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia di zaman ini. Insya Allah itu yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu mengangkat tangan sambil bertakbir. Baik. Wa huwa madhabu jumhur ulama. Mengangkat tangan sambil bertakbir adalah pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama. Wa minhum al-imaman, diantaranya mereka itu diantaranya dari banyak tadi, diantaranya 2 imam, Abu Hanifah wa Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa riwayat an Malik, dan 1 riwayat dari Imam Malik. Yang keenam, yaqulu baina kulli takbiratain Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallah bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam tasliman katsiran. Ikhtaruhu Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Dan di antara takbir tadi dengan takbir yang berikutnya di dalam salat itu tuh pilihan pendapat dari Imam Syafi'i dan selainnya, itu ada dzikir sunat hukumnya, yaitu membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila, kemudian salawat atas Nabi dan salam. Baik.
Yang ketujuh, qala Syekh Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, laisa fi dzalika syai'un muayyanun. Tidak ada sesuatu, tidak ada yang demikian itu, ada sesuatu yang khusus, sesuatu tertentu, enggak ada. Fastuhibba ayatakhallalaha dikrun, maka disunahkan untuk disela-selai dengan dzikir. Nah, ini juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian dikatakan waqala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kana yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasiratan. Dahulu Nabi SAW diam di antara setiap dua takbir, setiap dua takbir, Nabi itu diam sejenak, diam sedikit. Walam yuhfat anhu dzikrun muayyanun baina takbirat. Dan tidak dinukil dari Nabi dzikir tertentu di antara takbir-takbir tadi. Wa kana yadi'u yaminahu ala shimalihi wa baina kulli takbiratain. Dahulu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di antara setiap dua takbir. Yang ketujuh, 8, bahwa takbir tambahan itu dan yang menjelaskannya itu hukumnya mustahab secara ijma, hukumnya sunat saja. Takbir tambahan itu secara ijma, kesepakatan para ulama, hukumnya sunat. Li'anahu dzikrun masru'un baina takbiratil ihram. Karena sungguhnya dia adalah zikir yang disyariatkan di antara takbiratul ihram. Wal qiraah, dan bacaan Al-Qur'an, asbah doa istiftah, yang semisal seperti doa istiftah. Baik. Jadi hukumnya sama. Apa? Bukan baca Al-Fatihah, membaca surat ya. Itu hukumnya sunat, seperti juga membaca doa istiftah. Ya, masyaallah muslimin, sudah selesai dengan cepatnya kita membaca, mudah-mudahan mengerti. Monggo, ada pertanyaan silakan. Ya Mas, monggo. Monggo. Ya. Baik, kalau yang masalah berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya, itu pertanyaan yang jawab itu amalannya. Disebutkan oleh para ulama. Ya. Pertanyaan itu sekitar itu saja. Berbeda dengan masalah yang ada di pertanyaan di padang mahsyar nanti. Berbeda. Pertanyaan di padang mahsyar tadi, di padang mahsyar itu Allah bertanya kepada hambanya dengan pertanyaan yang lengkap dari semua apa yang dia lakukan. Jadi dia bisa menjawab dengan amal solehnya, dengan amal perbuatannya. Ya. Untuk masalah dia berilmu tidak, itu ditanya nanti di yaumil akhir. Dari mana kamu mendapatkan ilmu, dari mana kamu amalkannya, dan semua itu berbentuk pertanyaan demikian dari Allah, bukan di alam kubur. Alam kubur itu pertanyaan sekitar itu saja. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah selesai, habis. Hari ini pertanyaan sedikit ini. Tidak usah menghentikan salat, tidak mengapa. Salat dalam kondisi hujan pun tidak mengapa, tidak membatalkan. Tidak. Kalau sebelum hujan kita mau salat, itu mengganggu. Tapi ketika salat hujan nggak usah bubar, nggak apa-apa. Kalau mau bubar silakan, tidak bubar tidak mengapa. Salat dalam kondisi basah-basah pun sah.
Itu dikisahkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan sholat, ya, tapi bukan si sholat hujan maksudnya. Yaitu seorang petani, dia kerja di sawah dalam kondisi bajunya itu basah semuanya. Waktu sudah masuk sholat dan waktu itu waktu yang sudah ikhtiyari, sudah doruri gitu. Ya, artinya waktunya tinggal sedikit. Nah, maka dia lakukan sholat asalkan bajunya tidak apa? Tidak najis, maka tidak mengapa dia menutupi aurat dengan baju yang basah itu dia sholat padanya. Tidak ada masalah, tidak larangan yang demikian ini. Ya, karena dia sholat tidak lewat dari waktunya. Ya sama saja seperti orang yang sedang sholat apalagi. Ya, membatalkan sholat itu perkara yang ada alasannya. Kalau alasannya juga tidak ada, tidak boleh, walaupun itu sholat sunat, dosa, berdosa. Ya, menjalaninya itu perkara yang harus dilanjutkan. Kecuali ada apa? Ada yang memaksanya untuk dia batal. Allah alam shawab. Ada lagi, monggo. Nah, walau apa yang pertama? Turuk. Iya. Kalau syawahid itu lebih umum kepada riwayat-riwayat yang lain. Riwayat-riwayat yang lain itu cenderung pengertiannya riwayat yang banyak. Adapun turuk itu maksudnya jalan-jalannya itu banyak dari satu hadis itu. Ya. Paham nggih? Itu bisa. Itu bermakna demikian. Itu istilah para ulama. Walam shawab, saya belum banyak mempelajari mendalam masa itu. Ya, bisa jadi istilah itu sama saja. Istilah itu sama saja. Wallahualam shawab. Itulah waktu yang tidak kita miliki untuk meneliti seperti itu. Itulah kekurangan kita. Banyak masih kekurangan yang kita miliki. Dari waktu yang kita tidak bisa mempergunakan untuk meneliti seperti itu. Padahal ilmu sudah kita dapatkan sebagian. Tapi karena waktu atau buku-buku yang kita tidak memilikinya. Dari buku-buku rijal, kutubu rijal yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan waktu kepada kita semua untuk belajar lebih mendalam lagi. Ya. Jadi kita ini belum apa-apa. Kalau kita belajar ilmu terus itu belum apa-apa. Apalagi pertanyaan seperti ini. Belum apa-apa kita ini. Ada pertanyaan seperti ini dan kita baca sebagian ini. Tapi ada pertanyaan lebih khusus lagi. Kena sudah kamu. Oh, ketahuan kamu belum belajar. Itulah bacaannya. Ya, masih banyak. Baik. Monggo, silakan. Kayak apa? Oh. Itu khurafat namanya itu. Kalau sudah hubungan sama yang goib-goib, rezeki itu harus ada dalilnya. Rezeki itu kan minallah. Kalau dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan ini itu harus ada dalilnya. Nah, itu namanya khurafat. Nah, ya, wis khurafat kayak jenenge. Khurafat enggak boleh. Khurafat itu bagian dari kesyirikan. Khurafat keyakinan yang membawa kesyirikan, kekufuran. Bahaya itu. Rezeki minallah. Tidak ditentukan dengan hari. Hari sial, hari inilah. Hari mujur. Mujur atau sial ya? Nah, gitu. Atau lucky day, atau lucky day. Lucky day itu apa, Mas? Lucky day itu artinya apa? Hah? Lucky day. Nah, hari mujur, hari apa? Kemujuran.
Ada lagi Mas, silakan. Ayo Ayatullah, ada pertanyaan ayat. Baik, saya mau tanya. Satu kali saja. Hukum menghadap ke kiblat ketika seorang itu lagi membaca hadis. Baik. Tuh belum ya? Siapa yang tanya? Baik. Fahrozi. Silakan. Ke kiblat. Kenapa alasannya? Iya, kenapa? Yang hadis itu, situ nggak ada kok. Hanya baca Quran. Nah. Nah. Hamzah. Hamzah Abdul Mukmin. Ya, Hamzah. Nah, Masya Allah. Arya. Lama sekali. Masruh, kenapa? Berarti dalam rangka ibadah. Ya, kan setiap ibadah berarti bisa dalam rangka ibadah. Boleh. Ya, artinya masruh disyariatkan. Makanya sebagian imam seperti Imam Malik bin Anas ketika dia ingin menyampaikan hadis ya, dia mandi bersih, berwudu, pakai pakaian yang bersih yang bagus dalam rangka menghormati ta'zim atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ibadah, menyampaikan hadis itu dalam rangka apa? Ibadah. Maka menghadap ke kiblat masruh. Ya. Tapi kalau mamanya jamaahnya menghadap kiblat, kita sini ya seperti khutbah. Ya sama, jangan kenapa Ustadz baca hadis membagi kiblat? Ya kita menyampaikan hadis pada orang yang menghadap kita kok. Seperti orang khutbah yang membelahi kiblat juga. Paham ya? Tidak cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.